waktunya. Jadi ini dari UNU Surakarta kembali untuk menggali data terkait dengan profil lembaga ya, karena kemarin kebetulan belum sempat tanya dan kami cari-cari juga kebetulan belum ketemu. Ya, mungkin dari sejarah Pak Pur, kenapa kok panjenengan dulu berinisiatif mendirikan padepokan ini? Mungkin ada latar belakangnya atau gimana mungkin? Iya, jadi awal tahun 2000 ya, 2000 itu belajar spiritual tidak seperti sekarang ya. Artinya agak sulit gitu, karena kita harus nyari betul-betul yang bisa ngajari. Kemudian kita searching di internet. Waktu itu ketemu dengan grup Zikrullah, dan di situ diajarkan patrap. Nah, kemudian berlanjut sampai tahun 2014. Bukan. Sampai tahun 2011 lah, 2011 kemudian kita mendirikan padepokan patrap. Jadi selama antara 2000 sampai 2011 itu saya belajar ke guru saya, kemudian saya sampaikan ke teman-teman gitu, kemudian mereka kumpul ke sini. Kumpul ke sini kok semakin lama semakin banyak. Ya, akhirnya kita siapkan tempat lah untuk kumpul-kumpul. Nah, tempat itulah yang dinamakan dengan padepokan. Padepokan itu tempat singgah lah bahasanya, rumah singgah atau training center. Ya, kenapa patrap? Ya, patrap itu sebenarnya diambil dari awal saya belajar. Memang awalnya patrap. Belajar patrap. Ya, padepokannya namanya padepokan patrap. Nah, patrap sendiri sebenarnya itu dari bahasa Jawa yang artinya adalah perilaku. Oh, perilaku. Ya, akhlak lah. Akhlak. Nah, jadi sebenarnya lebih membina akhlak, perilaku atau karakter building. Cuma di sini lebih ke khasnya itu bagaimana kita berakhlak kepada Allah. Karena patrap itu dulu saya belajar memang diajari untuk bagaimana kita bisa menyadari Allah. Nah, itu awal mula saya belajar, awal mula berdirinya padepokan. Nah, kalau patrap sendiri itu kalau dikaitkan dengan apa kayak sekarang keyakinan ya misalkan, itu masuknya ke aliran kepercayaan atau apa itu? Karena dari Jawa kan. Iya. Apa gimana itu? Itu tadi. Sebenarnya patrap itu kan tasawuf. Belajar akhlak, belajar patrap. Patrap itu kan akhlak. Kalau kita belajar akhlak, ya kalau lebih dalam lagi kan tasawuf ya. Tasawuf. Nah, sebenarnya tasawuf sebenarnya. Cuma fokusnya lebih kepada bagaimana kita meyakini Allah. Meyakini Allah, bergantung kepada Allah total, kemudian berserah diri, menyadari Allah, dan kemudian itu diaplikasikan dalam ibadah. Sholat terutama, kemudian yang lain-lain. Sehingga kalau ini dikatakan aliran, ya aliran tauhid ya. Aliran tauhid, artinya aliran tauhid itu yang memang kita memang ajarannya adalah lurus ke Allah. Lurus ke Allah. Kemudian terimplementasikan dalam bentuk ibadah dan dalam bentuk keseharian. Untuk visi, misi, dan tujuan dulu mendirikan ini kan kayaknya di website belum saya temukan apa ya? Apa belum pernah tertulis Pak? Belum pernah tertulis. Iya. Sebenarnya kita punya satu visi ke depan itu membuat orang Islam itu lebih sadar Allah. Visinya itu sadar Allah ya. Ya, itu visi. Misinya ya kita membuat pelatihan-pelatihan yang berdampak, yang nyata, seperti apa meningkatkan kesadaran itu. Nah, untuk kelembagaan Pak, misalkan jenengan kan berdiri mungkin nggak, atau bergerak nggak mungkin sendiri tadi. Ya. Jadi
dulu inisiasi pertama kali mendirikan gini, terus kemudian yang istilahnya orang-orang yang terkait dengan padepokan ini sampai sekarang mungkin terstruktur atau seperti apa, kayaknya belum tertulis strukturalnya. Ya memang ini padepokan itu di bawah yayasan. Yayasan namanya Yayasan Solo Spirit Islam. Solo Spirit. Nah, jadi lebih dulu padepokannya. Cuma ini harus ada ranah hukumnya, wadahnya. Maka kita membuat Yayasan Solo Spirit Islam. Untuk pengurus tentu ada, karena yayasan mesti ada pengurus, ada bendahara, sekretaris. Tapi tidak detail gitu ya, karena memang kita yayasan itu sebenarnya hanya untuk mewadahi saja kegiatan-kegiatan kita dan untuk memudahkan teman-teman yang lain itu untuk belajar gitu. Kalau ada yayasannya itu kan belajarnya mantep gitu ya. Kalau sekedar padepokan itu, karena banyak nama-nama padepokan yang konotasinya itu negatif itu banyak. Nah, pengurus itu ada, saya sebagai ketuanya, dan kita berjalan memang tidak seberkembang yayasan-yayasan pada umumnya ya. Karena memang kita dari sisi keuangan, saya menekankan tidak boleh minta. Jadi kita bergerak itu ya apa yang ada aja gitu. Apa yang ada kita gerakkan. Itu. Untuk program-programnya selain dari sholat, terus tadi ngobrol-ngobrol sedikit, katanya ada apa, penjualan produk-produk dan sebagainya. Selain dari kegiatan mindfulness itu. Ya. Iya. Di padepokan ini ada konsep namanya itu ATP. Nah, itu amanah tanda perintah. Jadi itu merupakan bentuk amal soleh kita. Artinya kalau kita menerima amanah, maka kita harus membaca tanda yang ada di amanah itu dan harus menjalankan, mengeksekusi perintah yang ada di tanda itu. Misalnya ada teman yang produsen herbal, terus pengen kerjasama dengan kita, ayo udah jalan gitu. Ada teman yang produsen, produsen apalagi ya, CNG. Nah, CNG itu kompres natural gas. Ya, kita layani gitu. Jadi konsepnya adalah melayani. Ini bukan dari kita, tapi dia datang gitu, ngajak kita untuk. Jadi teman-teman di sini ya menyambut gitu, asal itu bermanfaat ya, mendatangkan manfaat baik untuk kita ataupun untuk yang lain, jalan gitu. Dan itu saya selalu menekankan tidak boleh cari uang, tapi kita konsepnya adalah amanah. Jadi misalnya kemarin ada diamanai kita namanya wakaf produktif, dikasih franchise takoyaki, nah, itu kita jalani gitu, ada yang menjalankan. Artinya itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Nah, jadi termasuk bagian dari implementasi sadar Allah itu tadi. Termasuk implementasi patrap atau sadar Allah itu. Yaitu makna ibadah itu tidak hanya kita sholat, zikir, tapi juga dalam hal sosial gitu kan. Ya. Itu juga memang didasari itu sebenarnya semuanya. Ya. Dan dengan cara seperti itu, apa yang menjadi Pak, istilah kayak kesan itu, rasa itu, dengan kan banyak tuh orang yang bisnis tapi mungkin niatnya ya asal cari duit, dengan niat yang tadi jenengan lebih ke amanah, itu mungkin efeknya gimana Pak, perbedaan antara yang dua niat itu barangkali bisa dibedakan. Ya, spirit ya, orang spirit cari uang dengan orang spirit karena menjalankan perintah Allah itu beda. Sangat beda. Kalau orang-orang yang sudah belajar tauhid,
pasti dia akan sangat termotivasi kalau dasarnya itu karena perintah Allah. Karena belajar tasawuf, nyari uang itu kayak bertentangan dengan nilai, ya kan? Artinya nyari uang kan bertentangan dengan nilai, uang itu duniawi gitu. Tapi kita konsep ini bukan duniawi, jadi makanya jangan cari uang. Kita menjalankan amanah. Kalau masalah uang itu kalau nanti terjadi transaksi pasti adalah kita dapat rezeki itu pasti dapat. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah kreativitas. Selain spirit kan terkait dengan semangat ya. Kemudian yang kedua adalah kreativitas. Ketika kita menjalankan amanah itu karena Allah, kesadaran karena Allah, kita akan lebih peka karena kesadarannya itu tidak hanya terfokus pada uang. Ini perintah Allah. Nah, sehingga ketika kita membaca tanda-tanda yang ada, ayat-ayat ini kok jualan gini itu bermanfaat kalau di tempat sana ini karena di sana butuh. Kan melayani yang butuh sebenarnya. Nah itu lebih peka. Karena kan namanya bisnis itu dibutuhkan satu intuisi bisnis atau kepekaan. Ada istilah sensitivitas. Gitu. Nah kalau kita pakai kesadaran akan Allah itu akan lebih peka. Gitu. Nah kemudian yang ketiga, tingkat eksekusinya lebih tinggi. Karena konsepnya adalah samina wa atokna. Aku dengar, aku kerjakan. Jadi nggak nunggu waktu, nggak ada jeda atau nggak ada waktu tenggangnya. Ini harus dikerjakan, kerjakan. Ini kerjakan. Ini penting mendesak, kerjakan. Penting mendesak, kerjakan gitu. Jadi itu dampak dari kesadaran ini ketika kita menjalankan amanah. Berarti konsep seperti ini itu sebenarnya menjawab ya Pak. Jadi orang-orang yang apa istilahnya kapitalis mungkin ya bahasanya itu melihat agama itu sebagai bentuk kemunduran kan. Jadi orang-orang beragama itu orang-orang yang apatis istilahnya, dia tidak berkembang karena apa-apa halal haram gitu kan. Dari akhirnya dianggap itu bukan suatu kemajuan gitu, bahkan menjadi beban sejarah katanya kan begitu ya. Iya. Nah itu mungkin karena belum sadarnya orang Islam ke situ, atau kok sehingga muncul statement kayak gitu bahwa Islam itu kemunduran? Ya karena ajaran Islam itu bertentangan dengan apa yang dilakukan. Jadi gini, ajaran Islam itu orang harus mementingkan akhirat, ya kan? Tapi di kenyataannya orang Islam itu cari duit gitu. Konsepnya masih cari duit, sehingga ini bertentangan, sehingga membuat orang Islam itu secara nilai, secara belief sistemnya itu bertentangan. Sehingga ini menyebabkan tidak produktif. Maka di mana-mana orang Islam itu rata-rata dibandingkan dengan orang Cina, dibandingkan dengan orang Eropa, orang Amerika, itu lebih semangat mereka. Kenapa? Loss mereka. Nggak ada nilai, nggak ada nilai, loss gitu. Kalau kita harus akhirat, nah maka bagaimana konsep ini seharusnya kita rubah gitu, bahwa rezeki itu sudah diberikan Allah, ngapain kita harus nyari gitu, ya kan? Kita hidup itu sudah diberi rezeki sama Allah, nggak perlu nyari gitu, tapi jalankan amanah seprofesional mungkin dengan konsep-konsep manajemen yang memang itu sesuai dengan sunatullahnya. Nah itu sehingga anggapan bahwa umat Islam itu ajarannya adalah membuat umat kemunduran itu enggak akan. Justru di sini kelebihan umat Islam gitu, dia nggak nyari kerja, itu nggak nyari uang. Ya, kalau kita mendengar motivasi itu kan seperti orang kaya itu, orang yang owner bisnis itu nggak mikir duit mas, yang mikir bagaimana ini bisa banyak membantu orang. Bagaimana produk saya ini bisa banyak membantu orang banyak, bukan masalah recehan. Enggak, itu kalau owner lah. Ternyata itu tuh malah lebih Islami gitu. nyari uang gini, itu yang. Ya ternyata dengan konsep seperti tadi ini ya tadi ngobrol sebentar ya, pengakuannya memang luar biasa ya.
Jadi semua agama pun mengakui bahwa konsep ini memang kok pas gitu ya. Dia menemukan di agamanya gitu. Artinya kan berarti ini namanya rahmatan lil alamin mungkin kan. Jadi tidak hanya untuk umat Islam gitu. Umat lain pun bisa merasakan itu. Nah, itu saya lihat memang sedikit lah yang saya ketemu itu kan memang dari orang-orang, dari terpelajar mungkin sampai orang-orang di jalan. Nah, ini mungkin yang akan lebih saya tanyakan untuk lebih lanjut, mungkin latar belakang para pengikut Pak peserta ya. Pak Trap itu mungkin dari kalangan apa, kemudian berbagai masalah apa yang mungkin menjadi problema mereka, sehingga ketika kesini itu menemukan sesuatu yang melepaskan dari ikatan-ikatan problem itu tadi. Iya. Kalau background macam-macam ya. Background dari mulai ya kalau dikatakan orang yang terpuruk gitu ya, sampai orang yang secara ekonomi bagus itu ada di sini. Dari orang yang dari kalangan intelektual rendah sampai tinggi itu ada. Ya, karena di sini memang fokusnya lebih melatih kesadaran. Jadi siapa yang mau belajar tentang kesadaran bisa aja, semua kalangan bisa masuk. Bahkan ada yang non muslim kan belajar kesadaran ke sini kan. Nah, tadi sempat ngobrol kan. Nah, itu juga kita layani sesuai dengan kadarnya gitu. Tapi ada juga yang memang tidak tertarik dengan kesadaran, ya nggak akan masuk ke sini. Jadi kalangan macam-macam ya. Tapi semua dengan berbagai motivasi yang itu ya, untuk lepas dari masalah ya. Ya, kalau banyak juga yang karena problem rumah tangga, problem ekonomi, bahkan sakit fisik. Ya, alhamdulillah mereka menemukan solusi. Karena kalau di sini ya alhamdulillah sudah ada formula ya. Kalau orang itu mengalami problem psikis, formulanya 3T: tasbih, tahmid, takbir. Kalau dia punya problem perilaku, tidak hanya psikis ya, sampai kepada kesehariannya, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, itu pakai ATP, amanah tanda perintah. Itu pasti selesai. Jadi kalau saya ada tamu datang ke sini, dia cerita tentang masalahnya, saya sudah tahu jawabannya, harusnya masuk kemana gitu. Masuk kemana 3T. Kalau dia masalah ekonomi, masalah pekerjaan, saya langsung rumusnya ATP. Nah, yang 3T itu biasanya gimana Pak? Prosesnya itu untuk, kan orang nggak ngerti tuh, datang-datang gitu terus masuknya dengan ke 3T itu, untuk membawa orang ini ke 3T itu biasanya gimana? Langkah-langkahnya itu? Langkah-langkahnya yang pertama kali, yang awal itu dia akan saya ajak ngobrol. Nah, kan dia mengeluh tuh, kenapa? Nah, saya menghargai dia. Ya, P1 itu kan menerima, P2 itu menghargai, P3 itu memberikan support, tasbih. Jadi konsepnya itu. Jadi orang datang, kalau dia mengeluh masalah stres dan sebagainya, saya dengarkan, saya terima, saya berikan angguan itu kan berarti kan acceptance atau support itu, yang kalau mengangguk-angguk. Nah, sehingga dia merasa lebih baik. Ada yang mendengarkan saya, ada yang diajak ngobrol. Nah, setelah itu kalau dia sudah lega, plong gitu kan, ya apa yang akan kamu lakukan gitu. Itu ATP nanti. Iya Pak, saya harus ngobrol dengan istri saya harus ngajak ngomong dengan anak saya. Terus saya di pekerjaan saya harus lebih profesional lagi.
muncullah nanti perubahan-perubahan. Ya, memang beda antara orang yang belajar dengan orang yang konsultasi itu beda. Kalau ingin belajar ya bahasannya memang lebih dalam gitu. Lalu kalau belajar dia kan misalnya kalau ilustrasinya kan ada yang ingin belajar masak, ada yang ingin makan. Kalau dia punya problem konsultasi ya berarti dia butuh makanan gitu. Tapi kalau dia kesini ingin belajar zikir nafas, belajar tauhid, belajar ini berarti kan belajar masak. Ya bahasanya saya sesuaikan tentunya. Ya. Dan cabang kayaknya saya baca-baca ada banyak cabang-cabang tuh ya Pak ya? Apa gimana tuh maksudnya cabang itu apa di sana ada pengelola sendiri atau ada pengelola sendiri? Oh ada pengelola sendiri. Tapi memang kita tidak seperti organisasi yang ini ya ketat gitu enggak. Jadi cabang itu bisa di Banyuwangi, di Tulungagung, di Jakarta, di Palembang. Nah itu ada cabang-cabangnya. Cuma kita nggak ketat gitu loh. Harus apa? Enggak. Yang penting cabang itu sebenarnya ada teman yang sudah belajar ke sini. Nah, kan secara online itu kan banyak yang dari misalnya di Palembang ya, ada banyak dari Palembang. Palembang ngumpul tempatnya ini aja. Gitu. Nah itu jadi cabang, base camp lah. Itu aja sebenarnya. Dan itu sesekali pernah ketemu bareng itu satu Indonesia itu pernah ngumpul ya? Iya. Apa memang ada agenda rutin untuk ketemu? Sebenarnya agenda kita itu tiga bulan sekali kumpul itu. Ya cuma kan setiap kumpul itu kan memang harus ada satu materi khusus gitu yang kita create. Nah materi itu sudah selesai sebenarnya, tinggal pendalaman. Jadi nantinya mungkin setelah ini, karena ini sudah jeda waktu ya, nggak kumpul lagi ya, saya akan bikin short course, kursus singkat, kursus bikin nafas, spiritual parenting, terus patrap tidur, patrap sakaratul maut, banyak kita ininya yang bisa kita buat pelatihan ya. Sehingga nanti memang harus kita jadwalkan sehingga nanti jamaah itu betul-betul bisa meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan offline. Ini kalau kegiatan online memang setiap minggu ya, setiap Kamis itu kegiatan online. Kalau untuk materinya itu secara apa istilahnya kayak kurikulum itu berapa lama biasanya dihitung Pak untuk bisa sampai selesai materi mindfulness itu? Ini sampai paham betul, sampai dia bisa mengaplikasikan sendiri di kehidupan gitu. Wah itu yang susah diukur waktunya ya. Oh enggak, belum. Kalau materinya sih kita sudah ready, sudah siap. Cuma bagaimana teman-teman tuh bisa menyerap pelajaran itu kan namanya keimanan itu kan sangat tergantung sekali ya. Ada yang kesini sekali udah, ada yang kesini berkali-kali ya nggak paham-paham, tapi semangat. Tapi Pak, jujur ya, sejak saya datang ke sini itu memang saya combine dengan apa yang saya pernah tahu, itu sangat masuk. Dan saya cerita sekali ke istri itu kemarin, itu akhirnya dia juga terpancing gitu juga kan, akhirnya dia merasakan memang orang itu harus tahu kesadaran betul gitu. Karena kalau nggak sadar gini nanti ya istilahnya ya kayak kemarin tuh timbulnya stres, mikir masa lalu, dipikir-pikir padahal kan nggak sesuatu yang nggak penting. Ya sekarang gitu. Itu memang ya itu saya buktikan sendiri ya bahwa cerita tentang kesadaran itu betul kata Bapak tadi, siapapun dari kalangan apapun ketika sudah merasakan ini insya Allah langsung cocok gitu. Karena memang semua orang butuh itu sebenarnya. Ya. Nah ini kan kita itu
saat ini tuh baru ibarat apa ya, ini harus paham menumbuhkan kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat muslim. Ihsan ini penting gitu. Okay. Kan jarang yang bahas tentang ihsan ya. Selama ini cuma jadi kajian aja, cuma menjelaskan itu tadi. Tapi caranya itu yang belum how to-nya. Kalau kita insya Allah how to-nya itu ada. Kan gimana sih cara meningkatkan iman? Nah itu kita bisa. Caranya gini. Selama ini kan hanya mari kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Nah, gitu, itu. Ajakan istilahnya. Nah, ajakan. Tapi belum sampai pada piye caranya. Piye caranya? Gimana implementasi dalam kehidupan? Okay. Ternyata ketakwaan dan keimanan itu ya cara meningkatkannya di keluarga, di pekerjaan, di masyarakat gitu, dan di tempat ibadah tentu. Itu yang perlu kita. Nah kemarin pas saya kan kesini malam Jumat ya. Malam Ahad saya ngisi halal bihalal itu di daerah mana Pakis. Oh Pakis. Saya sampaikan juga itu kesadaran tuh. Jadi adanya orang itu datang ke sini kemudian saling minta maaf itu kan karena ada kesadaran. Oh iya. Bahwa saya itu sadar punya salah, sadar punya. Akhirnya dia tergerak untuk datang ke situ. Kayak gitu maksudnya kesadaran ya Pak ya. Iya. Ya, itu. Punya kesadaran untuk minta maaf, kesadaran. Akhirnya terjalinlah di situ silaturahim halal bihalal gitu, sebagai bentuk dari kesadaran. Iya. Kesadaran itu kan macam-macam ya. Sadar bernegara, sadar bermasyarakat, sadar beragama, sampai sadar punya Allah gitu loh, punya Tuhan namanya Allah gitu. Sadar ya itu. Tingkatan. Itu. Ya. Kalau kita warga negara tapi tidak sadar sebagai warga negara ya bahaya kan. Bahaya. Itu betul. Ya kayak mahasiswa gitu. Sadar mahasiswa harus belajar. Oh iya. Itu kesadaran. Karena kesadaran itu akan menumbuhkan perilaku. Gitu. Saya sadar sebagai anggota keluarga satu, maka ketika Lebaran saya tergerak untuk silaturahmi. Iya betul. Tapi kalau nggak ada kesadaran, dia nggak tahu harus silaturahmi. Oh, harus silaturahmi toh? Wah, kamu ini nggak sadar kalau anggota keluarga. Iya betul. Gitu. Ya itu berarti kesimpulan saya udah sedikit bener lah. Apa yang saya serap itu udah seperti itu. Ya itu menjadi PR saya sendiri Pak, terus terang. Jadi dalam hidup ini memang segalanya harus saya sadari. Saya ini seorang bapak itu. Kadang kalau marah-marah sama anak itu kan. Saya ini seorang bapak loh. Harusnya saya lebih bisa ngomong daripada saya ngikuti apa anak ngikuti saya kan gitu. Itu memang dalam suatu saat itu akan muncul. Iya. Ini jenenge sinau ya gini ya. Di mana-mana ketemu orang baik itu mesti ya dapat yang baik-baik. Seneng saya. Ya, apalagi kalau ya semoga nanti bisa saya temukan dengan tasawuf itu nanti bisa. Betul Pak. Jadi saya ini hanya kesadaran aja. Jadi baratnya apa ya? Ini lo garam. Kan tinggal yang megang loh. Kalau dia penjual soto, jadi soto enak. Kalau dia penjual bakso, itu enak. Kalau dia penjual gulai, ya enak. Saya hanya menyampaikan tentang garam aja gitu. Nah, dipegang oleh penjual soto. Wah, ini rasanya kalau ini soto, ini garamnya digini-gini jadi enak ini. Komposisinya tepat ini ya. Iya. Karena selama ini yang bicara tentang kesadaran dari sisi Islam itu masih kurang. Betul. Yang gencar loh ya, fokus itu kurang gitu. Padahal di tempat lain ya, tempat lain itu misalnya di agama lain gitu, itu sudah barang biasa gitu, udah memang makanan sehari-hari saya harus sadar gitu. Itu tumbuh kesadaran, nanti perilaku berubah. Yang kemarin saya sampaikan tentang akhlak itu kuncinya sebenarnya di 3T. Karena 3T nanti akan membuahkan perilaku masing-masing. Misalnya ini kan subhanallah gitu. Menyadari Allah yang maha suci misalnya. Ketika dia menyadari Allah yang maha suci, maka muncullah akhlak ikhlas, ridho, qanaah.
sabar. Nah gitu. Tanpa kita mengajarkan qanaah, sabar itu. Sudah tercover gitu. Nah, kebanyakan orang belajar sabar, qanaah, ridho, tapi tidak menyadari bahwa Allah itu suci. Nah itu. Tahu ilmunya, power menjalankan nggak ada. Cuma teori-teorinya. Nah, teori gitu. Nah, itu yang jadi problem. Makanya ngaji tentang sabar sudah sering disampaikan, tapi kenapa saya nggak bisa sabar? Nah, itu yang jadi problem. Karena itu hanya wacana ya. Pengetahuan. Pengetahuan gitu. Dan mereka sebenarnya butuh how to tadi. Bagaimana caranya? Kalau sudah menemukan intinya, seklarnya, klik kan langsung hidup semua. Ya itu, sebenarnya kalau di ayat itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bi anfusihim itu kan jiwa, kesadaran itu. Kalau kesadaranmu kamu rubah, engko nasibmu tak rubah. Ya Allah tuh gitu. Tapi kalau kamu nggak merubah kesadaranmu, jiwa itu yang sadar itu, ya kamu nggak akan saya rubah. Artinya apa? Segetol apapun kita ingin menjadi orang yang soleh, kalau tidak menyentuh sisi kesadarannya, nggak akan dibuat soleh oleh Allah. Nah itu ya. Karena yang merubah kan Allah. Banyak orang ya, kalau nggak sadar tuh banyak orang berangan-angan. Seandainya. Iya. Lihat orang kaya, seandainya saya bisa kayak gitu. Iya betul. Itu kan isinya kayak gitu, Tok. Tidak sadar diri. Dia imajinasi. Ya bahaya juga. Jadi kalau tasawuf namanya apa? Tulul amal. Tulul amal. Tulul amal itu hal yang dilarang. Padahal kalau ajaran motivasi, gitu, apa yang dilakukan? Membayangkan, ya kan? Padahal kalau dalam tasawuf nggak boleh bayang-bayangkan gitu. Ya, makanya saya sering ada orang datang ceritanya tentang pekerjaan, tentang apa namanya, pokoknya tentang kebahagiaan duniawi. Nah karena didikan saya dari kecil, dari guru-guru saya, dari keluarga saya itu bukan dengan apa saya bahagia itu, tapi bagaimana saya bisa bahagia kan gitu. Artinya tanpa apapun biar bahagia itu piye. Berarti kan nyari kebahagiaan dari dalam, Pak. Ya. Bukan dari apa yang kita miliki. Nyatanya banyak orang yang punya segalanya toh. Tapi nyatanya dia belum bisa membahagiakan. Kok saya menyimpulkan ya kebahagiaan itu dari seperti apa perilaku kesadaran kita. Sikap kesadaran kita udah benar belum? Gitu. Bukan apa yang kita miliki. Orang miliki apa-apa belum tentu dia bahagia. Itu yang saya upayakan, bagaimana kita bisa sadar tentang sebenarnya di tasawuf sendiri. Sebenarnya kalau saya bisa menyimpulkan setelah ketemu di sini, itu ya jalan menuju kesadaran. Nah iya ya, jalan menuju kesadaran. Setuju itu. Nah, kalau udah sadar kan terus bisa merasakan nikmatnya, yaitu adanya orang zuhud, orang yang qanaah tadi kan. Jadi perilakunya kelihatannya gitu, orangnya itu luar biasa sabarnya gitu. Sabarnya ya, dia bisa seperti itu kan bukan proses yang mudah dulunya, itu penuh dengan. Tapi kok di sini kayak mudah ya Pak, memahami kesadaran kayak gitu tuh kayaknya mudah itu. Apa karena saya sedikit-sedikit udah pernah belajar ke tasawuf apa ya gitu? Ya mungkin. Rasanya mudah itu. Iya. Karena kita sebenarnya juga nggak pelajaran yang aneh gitu loh Pak. Kita nggak nyimpang dari agama Islam. Karena menyimpang mesti saya tinggalkan. Parameter saya mesti Quran kan gitu. Hadis gitu. Dan ternyata Quran hadis itu meskipun hanya Quran dan hadis, itu menjawab semua pertanyaan gitu. Menjawab semua problem. Misalnya ayat mengatakan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Lah, berarti kan saya nggak perlu memperbaiki akhlak saya. Yang perlu saya perbaiki adalah kesadaran saya kepada Allah. Nanti dari situ Allah akan membuat baik. Ya. Nah ini kan
merubah paradigma lama saya, di mana untuk menjadi baik itu orang harus ngaji sampai sekian tahun, harus mengamalkan ini sampai ini. Ternyata enggak. Kok gampang aku ngono. Jadi akhlak itu kok gampang gitu. Karena saya juga dulu awalnya SMA itu belajar tasawuf. Tasawuf sampai lulus kuliah. Terus tahun 2000 itu kenal di Zikrullah itu, mulai saya belajar tentang kesadaran. Nah ini jawaban saya, cocok saya. Sesuai dengan dunia intelektual kan, waktu itu kan saya langsung ngajar kan. Wah ini ada alasannya, kenapa saya harus begini, kenapa saya harus begini. Ketemu semua. Nah, itu saya sampaikan. Maka teman-teman yang belajar ke sini itu salah satu yang tertarik itu karena logis. Sesuai dengan akal gitu. Akal dan realistis. Realistis. Apa adanya. Apa adanya. Dan semua merasakan gitu. Ya. Ya, kemarin ada tamu dari Bekasi. Di sini tuh kedua kali ya. Yang pertama itu sama istrinya gitu. Nah, waktu naik mobil yang pertama, dia cerita yang kedua. Jadi dia cerita itu, si sopir taksi itu bilang, sopir Grab itu, saya tuh sudah jemput di Padepokan, tamu-tamu Padepokan tuh sering loh Pak. Tapi orang-orang yang saya jemput dari Padepokan, entah itu ke stasiun atau ke terminal tuh kok orangnya kok bahagia-bahagia semua ya Pak. Ini dipelajari apa ini? Seneng-seneng semua gitu. Jadi naik mobil kan makanya ngobrol gitu, seneng-seneng semua gitu. Atau ceria plong gitu. Ceria plong gitu. Ya. Pulangnya bawa masalah, apa kesininya bawa masalah, pulangnya udah plong, ringan, enak gitu. Ya, masalahnya masih ada mungkin ya, cuma menyikapinya itu. Iya. Jadi penting kan menyikapinya dulu ya, psikisnya dulu selesai ya, nanti baru dia melangkah selanjutnya itu lebih tepat, ya, lebih sesuai. Dunia-dunia itu dunia saya banget. Saya itu kalau naik motor itu ngelihat lubang aja itu, lubang jalan itu ya jadi pelajaran ya. Iya, hidup memang kayak gitu. Terkadang kalau lagi ada lubang ya harus hati-hati. Nggak boleh kemerungsung yang jeblok jatuh toh. Hidup itu gitu. Terkadang segalanya itu bisa jadi ilmu, entah itu benar atau enggak, yang jelas itu menjadi sebuah temuan, apa istilahnya, saya sendiri, dan menjadi kesadaran saya akhirnya ke situ. Bahwa hidup itu emang harus saatnya kayak gini ya kayak gini. Ya. Itu seneng gitu tuh, merenung. Nah itu merenung itu sebenarnya bahannya dari kesadaran. Bahannya malah kesadaran dulu. Kan merenung. Okay. Merenung itu tergantung seberapa kesadaran kita tentang itu ya. Ya, kalau kesadaran kita 10 km persegi, maka bahan yang direnungkan ya 10 km persegi itu. Misalnya kalau luas ya. Kalau kesadaran kita meluas, misalnya menjadi 100 km, ya perenungannya ya lebih luas. Proses ininya, analisanya itu lebih luas. Maka Islam itu kan ngajarin berpikir tentang penciptaan alam semesta. Kemudian dia sadar, kemudian dia berzikir kepada Allah ketika duduk, berdiri, berbaring. Itulah ulil albab kan gitu. Perenungan itu kan kognitif, bukan kesadaran. Tapi ketika dia menyadari Allah ketika duduk, berdiri, berbaring, itu meluaskan kesadaran. Sehingga perenungannya kan lebih luas, sehingga menimbulkan sebuah pemahaman baru, ilmu baru. Iya ya, nggak ada yang sia-sia nih Allah menciptakan ini ya. Itu satu insight ya. Itu contoh saja. Nanti kalau kita ini seorang ilmuwan ya, kalau saya misalnya saya psikologi gitu, saya ngamati orang sambil saya tuh sadar Allah itu loh, kenapa orang itu digerakkan Allah gitu ya. Allah maha benar. Gitu, nanti ding. Oh iya, berarti orang itu maunya diginikan. Oh jadi orang anu itu karakternya begitu. Subhanallah. Ada gitu. Menimbulkan sebuah ilmu baru. Nah, ini yang sebenarnya
perpaduan antara tafakur, merenung, dengan kesadaran akan Allah ini yang harus matching, harus klop, harus jadi satu, sehingga membuahkan sebuah ilmu. Sehingga saya bisa berkesimpulan dulu Ibnu Sina, kemudian ilmuwan-ilmuwan yang zaman dulu itu penggabungan antara ini gitu. Sehingga bukunya tuh banyak. Tangdung. Ya, karena setiap yang dilihat itu jadi anu ya. Jadi ilmu. Jadi ilmu. Gitu. Iya. Dan ulama-ulama yang sudah pakai kesadaran beliau itu, entah itu dinamakan dengan Sirul Asror atau dinamakan dengan Basiroh, itu pasti kitab-kitabnya banyak gitu. Yeah. Jadi sudah bukan dengan kognitif lagi kan? Tidak hanya dengan kognitif. Ya, tidak hanya kognitif masih tahu ya. Kayak siapa itu yang punya syair-syair itu kan? Rumi itu kan dalam kisahnya ketika dia nulis itu kan bahkan kognitif kalah, pemikirannya itu kalah dengan intuisinya gitu. Jadi artinya ya sudah bukan lagi berpikir gitu. Iya, berpikir itu nanti mengikuti kesadaran, intuisinya itu. Ya, kebetulan saya itu ketemu orang yang macam-macam. Kalau ustadz saya itu memang lebih ke supranatural ya bahasanya ya. Itu dia melihat ini alam ini isinya kayak tulisan Quran semua gitu. Nah, mungkin kalau saya kaitkan tadi semua jadi ilmu itu ya sebenarnya nyambung juga lah, enggak tahu itu bener apa enggak. Yang jelas dia melihat daun isinya Quran katanya gitu. Isinya ayat tulisan Arab lah, bukan Quran mungkin ya. Nah, karena betul katanya Quran itu kan ada Quran berupa tulisan yang ada yang alam ini kan termasuk kauniyah itu kan. Ya, mungkin betul. Sangat luas. Ya, itu Pak Pur, terima kasih. Sama-sama. Ini banyak sekali ilmunya, luar biasa. Sebenarnya saya juga kalau bisa rutin ini. Sebenarnya bisa ikut. Pokoknya saling mendoakan. Ada kabar-kabar kita bisa saling sharing. Saya senang. Terlebih kalau nantinya kita bisa kerjasama, apalah itu ya, antara agama dan psikologi. Nah, nanti saya bisa membantu apa, insya Allah. Sangat menarik, banyak ikut belajar tentang kesadaran. Jadi semoga bisa sadar.